Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya masih diberi kesempatan ini untuk bertemu lagi, bertatap muka lagi dalam kajian Ramadan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas iman, takwa, dan ilmu pengetahuan kita. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya atau kita akan membahas tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu itu dari kata alima. Alima itu artinya tahu. Orang yang tahu, orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu namanya alim. Maka disebut dengan orang alim. Kalau bentuknya jamak disebut ulama. Nah, kegiatan mencari ilmu itu namanya taklim, ya. Jadi ada ilmu, ada alim, ada taklim. Majlis taklim, nah, gitu ya. Berarti kan tempat orang mencari ilmu. Tempat ilmu itu diajarkan. Jadi taklim itu adalah proses orang mencari ilmu. Nah, bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam? Pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu menyatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya fardu, hukumnya wajib. Siapa yang berkewajiban? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Kepada semua orang yang mengaku dirinya Islam. Jadi kalau kita ini Islam, baik laki-laki maupun perempuan, maka kewajibannya adalah mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu wajib, nah ini bagaimana kalau ada siswa atau siswi tidak masuk sekolah? Ayo. Berarti tidak melaksanakan kewajiban. Nah, wajib itu apa? Kan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa atau berdosa. Kalau begitu, kalau kalian tidak masuk sekolah, kira-kira berdosa apa tidak? Nah, berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Apa yang tinggalkan? Kewajiban mencari ilmu. Kecuali, nah ini kecuali tidak sekolahnya itu karena ada alasan, misalkan karena sakit atau alasan apa yang kira-kira memang mendesak hingga kemudian untuk tidak sekolah. Ini jadi hukum mencari ilmu apa? Hukumnya adalah wajib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ini juga mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ya dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Ini menggambarkan apa ini? Mulai kawit cilik sampai gede sampai tua, ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah ini apalagi anak-anakku sekalian nih yang masih anak-anak di bangku sekolah, itu masih panjang ini perjalanan untuk mencari ilmunya. Karena itu harus giat untuk belajar, rajin belajar. Diniati apa? Belajar itu niatnya apa? Li'i'la'i kalimatillah.
belajar itu termasuk sekolah nih, niatnya apa? Dua. Satu, dalam rangka menghidupkan agama Allah, ya, wa izalatil juhalah, dan menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan. Itu niatnya. Jadi niatnya dua. Adik-adik mau sekolah niatnya dua itu. Satu, ya, untuk memuliakan, untuk meninggikan agama Allah, menghidupkan agama Allah. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan. Nah, sekarang mengapa ilmu itu harus dicari? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya, ayat 11 menjanjikan kepada kita semuanya orang yang berilmu. Apa yang dijanjikan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji di dalam Al-Quran akan apa? Mengangkat. Nah ini, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu. Anak-anakku sekalian, sudah beriman belum? Sudah, kan? Kan sudah mengucapkan syahadat, ya, 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah pintu keimanan kita semuanya, dan yakin adik-adik sekalian termasuk orang-orang yang sudah beriman. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita iman, tugas utamanya apa? Yang kedua adalah utul ilma. Bagaimana kita rajin untuk menggali, mencari, dan menambah ilmu. Nah, kalau ada orang, kata Allah, beriman dan berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat martabatnya. Coba nih, anak-anakku sekalian, lihat ini, orang-orang yang sukses, kira-kira orang-orang yang berilmu apa tidak? Pasti mereka punya ilmu, punya pengetahuan, atau punya skill, keterampilan, gitu ya. Nah itu, dan ilmu pengetahuan, keterampilan itu harus dicari, mencari. Kalau keterampilan berarti harus berlatih. Coba adik-adik mungkin kenal tuh pemain sepak bola ya, yang bayarannya mahal itu. Ada siapa itu? Ronaldo atau Messi atau siapa. Itu dibayar besar itu karena punya keterampilan. Dan mereka terampil sepak bola itu karena latihannya keras sekali. Gitu. Bekerja keras untuk latihan. Karena itu siapa saja yang ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah, ya harus bekerja keras, harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan sekalian ini dunianya adalah dunia belajar, dunia ilmu pengetahuan. Jadi yakinlah bahwa Allah tidak akan berbohong dengan janjinya bahwa siapa saja yang beriman dan berilmu pasti akan diangkat derajat. Adik sekalian yang berbahagia, ya. Lalu ilmu itu menjadi penentu kesuksesan seseorang. Coba kalau ada orang mau berdagang, kira-kira orang yang dagang itu biar dagangannya sukses, untungnya besar, perlu tahu ilmu dagang apa enggak? Tahu. Orang yang bertani, agar pertaniannya itu baik hasilnya, menghasilkan panen yang berlimpah, dia harus paham tentang bagaimana ilmu bertani bercocok tanam. Sebaliknya juga, siapa yang kemudian ingin ibadahnya baik, amalnya baik,
juga harus punya ilmu. Maka ada salah satu ulama ya, membuat satu nazam di dalam kitabnya, yaitu Nazam Az-Zubat yang ditulis oleh Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, siapa saja yang melakukan amal atau amal kebaikan tetapi tidak pakai ilmu, maka amalnya akan tertolak, sia-sia. Hari ini adik-adik puasa kan? Anak-anakku sekalian puasa, pasti puasa, insya Allah puasa. Nah ini puasa ini juga kan ibadah. Ibadah itu ada syarat dan rukunnya, dan itu artinya perlu diketahui agar ibadah puasa kita bernilai baik, berpahala. Jangan seperti yang digambarkan Rasulullah itu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atsi wal ju. Kata Nabi ini, banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat pahala puasanya. Kenapa itu nggak mendapat pahala puasa itu? Itu karena antara lain puasa yang dilakukannya tidak didasari ilmu. Hasilnya apa? Ya hasilnya kata Rasulullah hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai. Karena itulah pentingnya ilmu itu menjadi penentu keberhasilan, kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Coba, ini saya mau tanya ini. Anak-anakku sekalian pengen sukses apa pengen gagal? Jawabannya pasti sukses. Nah, kalau pengen sukses ya nggak ada cara lain kecuali anak-anakku sekalian harus kerja keras untuk mencari ilmu. Karena ilmu menjadi bekal kesuksesan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Syafi'i ya, rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses kehidupan dunianya, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib dia mencari ilmu. Jadi kalau ada orang pengen dagang dan dagangannya sukses, berarti dia harus apa? Tahu ilmunya dan dagang. Kalau mau dagang bakso, dia harus tahu bagaimana cara meracik bakso biar enak sehingga kemudian banyak yang pelanggannya. Dijual di tempatnya juga yang strategis misalkan. Nah, itu ada ilmunya. Orang yang bertani tadi agar taninya bagus ya harus ilmu. Nah, itu masalah dunia. Itu pun juga harus dengan ilmu. Dan juga demikian, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen akhiratnya sukses, nah, ibadah puasa ini persoalan akhirat bukan. Ibadah puasa kan akhirat. Nah, agar ibadahnya kita ini sukses, benar, maka harus dengan ilmu juga. Sholat ini ibadah bukan? Ibadah. Agar ibadah sholat kita benar dan diterima pahalanya oleh Allah, ya maka harus dengan ilmu. Kesimpulannya adalah waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang pengen sukses hidup di dunianya, sukses di akhiratnya, berarti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Itu juga harus dengan ilmu. Nah, karena itulah anak-anakku sekalian ya, mulai hari ini harus punya cita-cita untuk menjadi manusia yang sukses, dan keinginannya, cita-citanya harus dibarengi dengan kerja keras untuk mencari ilmu. Demikian kajian pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.